Salam, selamat pagi pendengar BSJD yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Mas Filsan Habel MTH, saya melayani di Resort GKI Banjarmasin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, sumber segala yang baik, yang bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Tolong kami saat ini hendak membaca firman Tuhan. Dalam kuasa pertolongan Tuhan kami dapat mengenal Engkau dan dimampukan untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Salam, selamat pagi pendengar BSJD dimanapun berada. Menjadi duta atau utusan yang dipercayakan kepada seseorang merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Contohnya seperti duta besar untuk mewakili negara di negara tertentu, duta lingkungan hidup, duta pariwisata, dan utusan Injil atau juga utusan perdamaian. Nah, utusan Injil adalah seseorang yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas mengabarkan kabar baik bagi sesama. Jadi jelaslah bahwa seorang yang dipercayakan sebagai duta atau utusan Injil itu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting. Oleh sebab itu tanggung jawab yang diemban tersebut jangan dianggap enteng, tapi harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Hari ini kita mensyukuri anugerah Allah melalui hari pengucapan syukur dan 189 tahun pekabaran Injil GKI. Kita bersyukur Allah mengutus misionaris Bernstein untuk mengabarkan berita pertobatan dan pendamaian bagi kita, sehingga kita boleh mengenal Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Misionaris Bernstein tiba di Banjarmasin 26 Juni 1835. Ia meninggalkan zona aman dan nyaman di negaranya yaitu Jerman, datang ke Kalimantan atau Borneo yang jauh, tertinggal, penuh dengan kekurangan, dan tidak mudah bagi Bernstein untuk memberitakan Injil. Walaupun ia diperhadapkan dengan tantangan pada waktu itu, tapi semangatnya dalam memberitakan Injil tidak pernah pudar. Sebab itu pelayanan yang sudah dikerjakan oleh misionaris Bernstein 189 tahun yang lalu harus terus kita lanjutkan, dan kiranya kita lebih giat lagi dalam melayani. Nats firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita sebagai pelayan-pelayan Kristus yang diutus untuk menyampaikan Injil dan menjadi perantara Allah kepada umat manusia. Kita diutus oleh Allah untuk mengerjakan misinya. Tugas kita adalah untuk menyampaikan pesan Kristus dan menjadi mediasi dalam pertobatan, dan juga kita boleh memberitakan pendamaian antara manusia dengan Allah. Dalam nats ini Paulus bukan meminta umatnya untuk berdamai, melainkan meminta mereka mau didamaikan oleh Allah. Oleh sebab itu Paulus mengajak orang-orang
untuk berdamai dengan Allah. Mereka diingatkan bahwa Allah telah mengutus para utusannya untuk memberitakan berita pendamaian, dan saatnya bagi mereka untuk merespon dengan mendamaikan diri mereka dengan Allah. Penggunaan kata didamaikan dengan Allah mengindikasikan pentingnya rekonsiliasi dan hubungan yang baik antara manusia dengan Sang Pencipta. Ketika kita didamaikan dengan Allah, itu bukan hasil doa kita, bukan pula hasil usaha kita, melainkan pemberian dari Allah yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia. Jadi dalam hal ini ada tawaran yang artinya bisa ditolak atau diterima. Tapi Paulus dalam bagian ini atau dalam firman ini meminta kita untuk menerima tawaran itu. Katanya, berilah dirimu didamaikan. Siapa yang mendamaikan? Yesus Kristus. Siapa yang didamaikan? Manusia. Didamaikan dengan siapa? Dengan Allah. Mengapa? Karena hubungan kita dengan Allah telah dirusak oleh dosa. Jika kita telah didamaikan oleh Allah, maka kita harus berupaya untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Artinya, kita harus damai dengan siapapun, yaitu keluarga, tetangga, agama lain, bangsa lain, dan seterusnya. Dan tentunya juga dengan diri kita sendiri. Melalui firman Tuhan ini hendak mengajak kita untuk merenungkan keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan, dalam memberitakan berita pertobatan, dan mau hidup berdamai dengan Allah melalui Kristus. 189 tahun pekabaran Injil GKE bukan sebuah angka yang sedikit. Ini merupakan sejarah panjang bagi GKE. Oleh sebab itu, kita boleh bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita sebagai sebuah gereja yang terus berbenah diri untuk menjadi gereja yang misioner, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Bila firman Tuhan ini alamat dalam hati dan hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Allah bagi GKE. Boleh mensyukuri 189 tahun pekabaran Injil di GKE yang kami rayakan pada hari ini. Biarlah Tuhan terus berkati GKE sehingga tetap memberitakan kabar baik. Kami berdoa menyerahkan para pelayan yang melayani hari ini. Tuhan berkati sehingga firman Tuhan yang diberitakan kiranya menjadi berkat bagi jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya kami dipimpin dan disertai oleh Tuhan dalam kami berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.